Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dari kelas MJ 701 dengan NIM 2402010101163. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah isu etika bisnis yang sangat relevan di kehidupan sehari-hari kita, khususnya bagi para konsumen produk kecantikan di Indonesia. Topik kita hari ini adalah transparansi informasi produk dalam industri skincare, mencakup praktik overclaim, penggunaan bahan berbahaya, dan tanggung jawab perusahaan. Studi kasus yang kita gunakan bersumber dari temuan Dr. Deka Hartono yang diliput oleh liputan6.com pada Oktober 2024. Mari kita mulai dengan fakta yang membuat kasus ini mengejutkan. Dr. Deka Hartono, seorang dokter estetika, mengungkapkan bahwa sejumlah produk skincare lokal melakukan klaim yang jauh dari kenyataan kandungannya. Contoh pertama, Moist Retinol Serum mengklaim mengandung retinol 2%, namun hasil uji lab menunjukkan kandungan aktualnya hanya 0,0017%. Artinya ada perbedaan lebih dari 1000 kali lipat antara klaim dan realita. Contoh kedua adalah bibit extra whitening, mengklaim mengandung vitamin B atau niacinamide, padahal kandungan aktualnya hanya 0,00045%. Contoh ketiga, Gluta Rice Milk Mask mengklaim efektif mencerahkan, sementara niacinamide yang terkandung hanya 1%, jauh di bawah konsentrasi optimal 2% hingga 5%. Lebih mengkhawatirkan lagi, BPOM pada periode Juni hingga September 2024 menyita lebih dari 415.000 produk kosmetik ilegal dengan nilai temuan mencapai 11 miliar rupiah. Ini bukan masalah kecil, ini adalah krisis kepercayaan di industri kecantikan nasional. Berdasarkan fakta tersebut, sikap saya sangat jelas, saya tidak setuju dengan praktek overclaim. Ini bukan sekedar strategi pemasaran yang agresif, ini adalah bentuk penipuan sistematis terhadap konsumen. Mari kita tinjau dari 3 sudut pandang etika bisnis. Dari perspektif teori deontologi Immanuel Kant, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan niat dan kewajiban moralnya, bukan hasilnya. Memberikan informasi yang salah kepada konsumen adalah pelanggaran terhadap kewajiban mutlak kejujuran. Kant mengajarkan kategorikal imperatif, jangan lakukan sesuatu yang tidak ingin kamu jadikan hukum universal. Dari perspektif teori utilitarisme Bentham dan Mill, tindakan baik adalah memberikan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Overclaim jelas bertentangan dengan prinsip ini. Praktik ini merugikan ribuan, bahkan jutaan konsumen demi keuntungan segelintir pemilik brand. Dan dari prinsip etika bisnis Velasquez ada 3 nilai inti yang dilanggar sekaligus. Yang pertama adalah kejujuran, karena informasi produk harus akurat dan tidak menyesatkan. Yang kedua adalah keadilan, karena konsumen berhak mendapatkan produk sesuai klaim yang dibayarkan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab, karena perusahaan wajib menanggung dampak dari produk yang mereka edarkan. Dari kasus ini ada 4 nilai etika utama yang diabaikan oleh para pelaku usaha. Yang pertama adalah kejujuran. Klaim yang tidak sesuai kandungan aktual adalah kebohongan sistematis yang terencana. Yang kedua adalah transparansi, tidak mencantumkan konsentrasi bahan aktual, berarti menyembunyikan informasi yang berhak diketahui konsumen. Yang ketiga adalah tanggung jawab produk, ditemukan hidroquinon tanpa label dan izin resmi adalah pelanggaran serius yang membahayakan kesehatan kulit. Dan yang terakhir adalah keadilan konsumen. Yang paling terdampak justru kalangan ekonomi menengah ke bawah yang membayar harga premium namun tidak mendapatkan manfaat yang dijanjikan. Dampak nyata, konsumen merugi secara finansial, berisiko mengalami iritasi dan kerusakan kulit jangka panjang akibat bahan ilegal, dan yang tidak kalah penting, kepercayaan terhadap produk lokal Indonesia secara keseluruhan ikut terkikis. Lantas apa yang harus dilakukan perusahaan? Saya mengusulkan 6 langkah konkret. Yang pertama, wajib uji lab independen untuk memverifikasi konsentrasi bahan aktif sebelum klaim apapun dipasarkan. Label harus tercantum presentase aktual, bukan sekedar nama bahan. Yang kedua, terapkan standarisasi pelabelan yang memuat nama INCI, konsentrasi, tanggal produksi dan kadaluarsa, serta peringatan kontraindikasi. Ketiga, bentuk tim quality assurance internal yang lakukan audit pihak ketiga secara berkala. Sediakan juga sistem whistleblower agar pelanggaran internal bisa dilaporkan dengan aman.
Yang keempat, berikan training etika pemasaran kepada seluruh tim, termasuk pemahaman batas legal antara klaim kosmetik dan klaim obat. Yang kelima, jalankan program CSR berupa edukasi literasi skincare kepada masyarakat tentang cara membaca label, memahami konsentrasi bahan efektif, dan cara melaporkan produk bermasalah ke BPOM. Yang keenam, jadilah transparansi secara proaktif. Publikasikan sertifikat of analysis dan hasil uji BPOM di website resmi dan respon cepat setiap pertanyaan konsumen mengenai kandungan produk. Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk menangani masalah ini. Ada beberapa undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Secara praktis, perusahaan wajib mendaftarkan produk melalui sistem e-notifikasi BPOM, menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB, melakukan safety assessment sebelum meluncurkan produk, serta memantau efek samping dan menyiapkan sistem recall jika diperlukan. Jika semua langkah ini dijalankan, hasil akan dirasakan oleh semua pihak, konsumen akan kembali percaya pada produk lokal, perusahaan akan membangun brand equity yang kuat dan berkelanjutan, industri skincare nasional akan tumbuh berbasis kualitas nyata, bukan klaim palsu, dan yang paling penting, kesehatan masyarakat Indonesia akan lebih terlindungi. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan 4 poin utama. Pertama, overclaim dan penggunaan bahan berbahaya adalah pelanggaran serius terhadap kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bisnis. Kedua, baik teori deontologikan maupun utilitarisme secara tegas mengecam praktik ini. Yang ketiga, regulasi yang ada sudah memadai, tantangannya ada pada implementasi. Dan keempat, perusahaan yang berani menjalankan etika bisnis sejati akan memperoleh kepercayaan jangka panjang yang jauh lebih berharga dari keuntungan sesaat. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.